Danantara ini sangat emosional buat Pak Hasim dan Pak Prabowo. Karena ini cita-cita dari bapaknya beliau Pak Sumitro gitu Pak. Karena itu setelah lahirnya Danantara harapannya cukup besar Pak. Untuk bagaimana bisa Danantara ini mendorong tadi yang dibilang Pak Rosan investasi dan juga Pak Erik bilang lebih lincah jadinya Pak, bisa bersaing gitu dengan private sektor gitu dibanding selama ini BUMN yang banyak aturan-aturannya Pak. Mau dikasih katanya 20 bio Pak. Tahun ini tadi kalau nggak salah 20 bio, tahun depan juga 20 bio lagi gitu Pak. Kalau nggak salah gitu ya Pak tadi. Tiap tahun 20 bio Pak. Ini duitnya mau dikemanain Pak? Investasinya apa? Kan kalau kemarin dengar di istana dari 20 miliar itu bakal ada 15 mega proyek besar yang diinvest gitu. Kalau saya dengar dari Pak Presiden kalau saya nggak salah nangkap ya Pak di pidatonya gitu. Ini investasinya bakal di mana aja sih Pak? Terus pertimbangan investasinya seperti apa sih Pak? Selain 20 bio tadi, asal duit yang akan diinvestasikan Danantara itu dari mana aja sih Pak? Terus bagaimana aturan mainnya Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan, mungkin banyak orang yang masih berkira-kira akan kemana nih Danantara Pak? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Memang dana yang kita dapatkan ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Ya ini biar pemahaman sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara di BP ini bukan kita ambilin dari misalnya dari operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang beredar, oh nanti duit dari Bank Mandiri, Bank BNI kita ambilin buat investasi. Itu adalah pengertian yang salah total, ya. Justru kita bisa berinvestasi dari dividen, dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan, sekarang dapat kami kelola sendiri untuk apa? Untuk investasi. Biar nih sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang oh dana bank-bank diambilin untuk investasi dari dana masyarakat. Waduh itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan gitu ya. Nah kemudian kita kan sudah bisa memprediksi, terima kasih kepada Pak Erik sudah membangun BUMN, jadi kita tahu nih dividen streamline-nya setiap tahunnya seperti apa. Nah dengan proyeksi itu kemudian kita bisa menginvestasikan ke bidang-bidang tentunya hilirisasi, ya, ke bidang-bidang energi baru terbarukan, ke bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, yang intinya mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan kembali lagi penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kita terbuka karena dana ini juga kita investasikan dengan proses yang panjang gitu, bukan ibaratnya bukan hanya keputusan dari saya aja atau hanya dari board of director saja, itu nggak bisa. Kita punya komite investasi juga gitu. Komite investasi itu juga layernya bukan hanya di level CEO aja gitu, chief dari investment officer-nya aja, tapi di level BP-nya juga ada, kemudian di level pengawas juga ada. Jadi ini memang kita buat berlapis untuk kembali lagi asas kehati-hatian kita selalu utamakan, tapi tidak mengurangi dari segi efisiensi dan juga produktivitas. Pak Erik. Tadi kan disampaikan nih juga penting nih, bahwa Pak Presiden Pak Hasim emosional dalam kelahiran Danantara. Ini juga jangan disalahartikan emosional positif ya. Ya kadang-kadang begitu ngomong emosi, kadang-kadang mikirnya negatif gitu. Ya, contoh apa yang tadi saya sama Pak Rosan hadiri, yang kebetulan juga acara kami di Kementerian BUMN, lahirnya Bullion Bank, ya mungkin kata-kata rakyatnya itu bank emas, pelayanan untuk membangun sebenarnya ekosistem daripada rantai pasok dan perdagangan emas. Nah itu panjangnya. Ya, ini kadang-kadang kita bahasa ke rakyatnya nggak boleh terlalu tinggi gitu loh. Nah di situ sama beliau sangat emosional dalam arti positif, karena setelah ngelihat data, bayangkan reserve emas kita itu 2.600 ton, nomor 6 terbesar di dunia. Tetapi kalau kita komparasi dengan
simpanan emas batangan yang ada di tetangga kita Singapura itu 228. Ya, 228 ton emas. Nah, kita di BI itu 78,5. Lalu di Penggadaian itu kurang lebih ada 100 ton. Nah, terus di BSI 17,5 ton. Nah, kalau dikumulatifkan itu masih di bawah sama Singapura. Jadi kita nomor 6 secara reserve, tetapi begitu simpanan batangan emas di dalam Republik ini, kita kalau nggak salah nomor 45 kalau berdasarkan hanya simpan emasnya BI. Cuman kalau sama Penggadaian sama BSI lebih bagus. 200-an kalau nggak salah 201 kalau nggak salah. Tapi itu masih di bawah Singapura. Nah artinya dengan lahirnya tadi sebuah sistem bullion service atau pelayanan untuk bank emas ini, kita akan menggali potensi yang selama ini baik dari segi produksi emas yang kita sudah tingkatkan dari 100 ke 160 ton, ya, dan di situ transaksinya dimudahkan, ya, artinya untuk tabungan, simpan dan lain-lainnya. Turunannya apa? Ada potensi 1.800 ton emas itu di masyarakat yang sekarang masih diumpetin di bawah bantal atau di kamar mandi biasanya ada ditutup gitulah ya kan, maksudnya di salah satu di bolongan gitu. Nah itu potensi yang luar biasa. Jadi tadi kalau ini konsolidasi daripada sistem peremasan ini, potensinya itu 245 triliun. Nah sama tadi yang disampaikan Pak Rosan, ya potensi investasi yang tadi selama ini nanti diberikan Pak Rosan sudah punya roadmap apa? Ya, itu mungkin kalau tidak salah roadmapnya dari pohon industri Pak Rosan yang punya datanya tuh. Ada pohon industri nanti Pak Rosan jelasin tuh. Kalau nggak salah ada 60 pohon industri, ya. 28 komoditas yang pohon industrinya selama ini masih bolong-bolong. Nah itu yang salah satunya nanti bagaimana dieksplorisasi dan dieksploitasi supaya tadi rantai pasoknya, supply chain-nya balik ke Indonesia. Karena tadi kekayaan alam dan lain-lainnya gitu. Itu dan tidak menunggu yang namanya sebuah investasi baru. Itu kira-kira yang saya mau tambahkan jadi ya.